Kabupaten Pidi menjadi salah satu daerah penting sejak masa lalu. Tidak hanya menyimpan sejarah panjang masa kelam dan kejayaan Aceh, daerah ini juga dikenal dengan kuliner ikoniknya, yaitu kerupuk muling. Kerupuk muling atau emping melinjo khas Pidi memang telah dikenal cukup lama. Tidak hanya menjadi primadona masyarakat lokal, kerupuk berbentuk pipih berbahan dasar biji melinjo ini juga disukai oleh masyarakat di luar Aceh hingga penduduk mancanegara. Kepopuleran kerupuk muling khas Pidi ini dikarenakan rasanya yang lezat dan gurih serta renyah di setiap gigitannya. Tak heran, kudapan ini sering menjadi oleh-oleh masyarakat luar daerah setiap kali berkunjung ke kabupaten yang berjarak sekira 110 km dari kota Banda Aceh. Meski terdapat di daerah lain, Pidi menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang memproduksi emping melinjo dalam jumlah yang melimpah. Bahkan, daerah ini sampai dijuluki sebagai Kabupaten Kerupuk Muling. Berbicara soal Kabupaten Pidi, tentu tak terlepas dari kerupuk muling alias emping melinjo. Ya, kerupuk muling merupakan panganan khas dari Pidi yang wajib dibawa pulang jika berkunjung ke daerah ini. Bukan hanya sebagai oleh-oleh saja, kerupuk muling juga memiliki nilai sejarah dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat setempat. Bahkan, panganan ini menjadi komoditas andalan pendapatan ekonomi daerah yang telah menyebar ke mancanegara. Bukan hanya hasil produksinya saja yang melimpah, Pidi juga dikenal sebagai surganya tanaman melinjo. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Pidi per September 2017, luas tanam pohon melinjo di Pidi mencapai 33,075 ribu hektar. Tak hanya di perkebunan, tanaman bernama Latin Nitum nemon ini juga hampir selalu ditemui di setiap pekarangan rumah warga. Meski tidak ada yang tahu persis sejak kapan melinjo dibudidayakan di Pidi, namun tumbuhan yang masuk golongan purba tersebut diperkirakan telah ada di Pidi lebih 100 tahun lalu. Sementara menurut budayawan sekaligus kolektor manuskrip kuno Aceh, Tarmizi Abdul Hamid, pohon melinjo telah dibudidayakan di kawasan Pidi sejak masa penjajahan Belanda. Pohon melinjo ini menurut sejarahnya artinya ada referensi yang tidak begitu jelas ya. Ada yang dibawa dari Thailand, ada yang dibawa dari Malaysia. Jadi tidak begitu jelas terhadap keberadaan pohon melinjo ini. Nah, yang menjadi trending pohon melinjo ini di Sigli itu di saat Belanda menjajah Aceh. Maka orang-orang di Pidi itu, terutama ibu-ibu dan perempuan itu lebih membudidayakan pohon melinjo itu sendiri. Nah, penanaman pohon melinjo itu sendiri dari arahan dari Belanda juga. Seperti disuruh tanam batang asam di pinggir jalan itu. Nah, itu arahan dari Belanda juga terhadap penanaman melinjo. Karena Belanda sendiri sudah tahu dari kuliner cemilan dari kerupuk muling melinjo ini sangat enak. Maka dijadilah Pidi sebagai lahan uji coba untuk menanam itu. Emping melinjo telah menjadi sumber penghasilan dan pekerjaan bagi ribuan warga di Kabupaten Pidi sejak masa lampau. Saat ini, kerupuk muling telah menjadi komoditi hasil pertanian Kabupaten Pidi yang memiliki nilai tinggi. Sentra produksinya tersebar di berbagai kecamatan. Namun, pusat utama perdagangan atau pemasaran kerupuk muling berada di Kecamatan Mutiara, tepatnya di Gede Bernun. Di kawasan ini,
Hampir sepanjang tepi jalan Banda Aceh Medan, satu deret panjang ruko menjajakan kerupuk muling sebagai barang niaga utama. Tak hanya kerupuk muling, masih di kawasan yang tak jauh dari Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin ini juga terdapat satu bangunan yang lantai dasarnya difungsikan sebagai pusat perdagangan anu muling. Nah, Syederalun, saat ini saya sendiri sudah berada di Pasar Bernun atau oleh masyarakat lokal lebih sering disebut dengan Kedai Bernun. Di sini ada banyak sekali pedagang yang menjajakan produk-produk hasil pengolahan buah belinjo. Tidak hanya hasil pengolahannya saja, tapi juga bahan baku utamanya yaitu kupa biji belinjo. Nah, Syederalun penasaran bagaimana sih transaksi biji belinjo di Pasar Bernun ini, serta proses pengolahannya menjadi kerupuk muling yang kini sudah menembus pasar mancanegara. Yuk, ikuti perjalanan saya. Di areal yang ukurannya tak luas ini, banyak penduduk lokal menjajakan bahan baku utama kerupuk muling, yaitu biji melinjo. Biji-biji melinjo yang dijajakan di pasar ini berasal dari perkebunan warga yang diantarkan oleh para pengepul atau agen, atau dalam bahasa Aceh disebut muge. Ya, ini kan dari kampung aku. Ini kalau pagi-pagi dia terus ke kampung dari miliknya. Baru bawa ke pasar. Jadi Bapak yang beli ya di sini ya? Ya, ada beli juga, banyak lah orang beli sini. Ya, baik. Terus untuk yang dijual ke pedagang ini ada beberapa variasi biasanya, maksudnya dari mutunya itu Pak? Ada tiga mutunya. Kalau yang bagus mahal sedikit. Iya. Ada yang sedang, ada yang di bawah lagi harganya. Untuk menjualnya itu di sini proses sistemnya itu bukan kilo ya Pak, tapi bambu ya. Per bambu. Per bambu, satu bambunya? Satu bambunya 22.000, ada yang 20.000. Ada yang 20.000. Selama ini yang udah lewat tuh kan ada yang 38.000. Keberadaan pasar anu muling ini cukup bermanfaat bagi para perajin atau pelaku usaha rumahan untuk mendapatkan bahan baku membuat kerupuk muling dalam jumlah yang banyak. Kualitas biji melinjo dijual di pasar ini beraneka ragam. Untuk mendapatkan biji-biji melinjo berkualitas baik, para perajin harus sudah mendatangi lokasi pasar sejak pagi. Pasalnya, biji-biji melinjo sudah mulai diantarkan oleh pengepul sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Keunggulan kerupuk muling khas Pidi saat ini tidak terlepas oleh peran para perajinnya. Para perajin kerupuk muling Pidi cukup ramai, umumnya didominasi oleh kaum wanita, khususnya ibu rumah tangga. Sejak dahulu, kegiatan produksi kerupuk muling memang menjadi kegiatan sampingan ibu rumah tangga yang bisa membantu perekonomian keluarga. Namun, tak sedikit juga yang menjadikan usaha ini sebagai sumber utama penghasilan mereka. Oleh karena itu, hampir di setiap rumah warga, khususnya di pedalaman Pidi, memiliki tempat untuk memproduksi emping melinjo. Ada yang 50, ada yang 40 Sehari? Ya. Untuk 2,5 kilo kerupuk muling Bu ya? Ya, karena kami ini kan kerja punya orang, bukan punya sendiri. Kalau punya orang kan dikira per kilo berapa ongkosnya. Berarti ini punya orang ya Bu ya, yang diupah ya Bu? Iya, diupah ya. Dalam 1 kilo kami dikasih upah misalnya berapa gitu. Hingga saat ini, proses pembuatan kerupuk muling masih dilakukan secara tradisional untuk mempertahankan kualitasnya.
Biji-biji melinjo pilihan yang diperoleh baik di pasar Anduk Muling maupun yang dipetik langsung dari kebun dibersihkan terlebih dahulu dari kulit luarnya dan disangrai selama beberapa menit dengan menggunakan pasir. Kemudian kulit bagian dalam dipecahkan hingga tersisa biji melinjo. Biji berwarna putih inilah yang akan dicetak menjadi kerupuk dengan menggunakan alat dan cara sederhana, yaitu dipipihkan dengan menggunakan palu yang didesain khusus. Proses pemipihan biji melinjo dilakukan dengan penuh kesabaran dan hati-hati. Untuk satu kepingan kerupuk muling biasanya menggunakan 2 hingga 3 bulir biji melinjo. Setelah dicetak, kerupuk muling yang masih basah kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari hingga mengering. Setelah selesai, kerupuk muling kemudian diedarkan ke pasar atau diserahkan kepada pengepul kerupuk muling. Saat ini, pemasaran kerupuk muling Pidi tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi permintaan pasar lokal, tetapi sudah menembus pasar ekspor. Ada banyak pelaku usaha kerupuk muling yang berhasil mempromosikan kuliner legenda khas Pidi ini di supermarket luar negeri. Muhammad Iksan adalah salah satu contoh pelaku usaha yang berhasil menjadi eksportir kerupuk muling ke Australia dengan merek dagang Mutiara Farmer. Pria asli Kecamatan Mutiara ini telah memulai usahanya sejak 2018. Saat itu, usahanya hanya berfokus pada market penjualan untuk memenuhi pasar lokal saja. Berawal dari saya sempat pergi merantau beberapa saat ke Sydney, Sydney saya melihat. Tapi sekitar tahun berapa itu? 2018. 2018. Nggak lama saya ke Melbourne. Terus jadi melihat bahwa itu sampai di sana kita belum jelas, belum nampak, belum bertemu bagaimana cara bisa masuk seperti ini. Jadi yang paling dasar itu kita bergabung di satu forum besar, forum pelaku usaha di Indonesia. Di sana rupanya dalam forum itu ada berbagai macam pelaku usaha dari pelaku usaha Indonesia yang berada di luar negeri, importir asli orang Indonesia, mereka tinggal di Amerika, di Eropa, di Australia kan. Jadi kita sudah siapkan beberapa, kita melihat bahwa sungguh sangat yakin dengan salah satu yang emping melinjo kita ini. Kita siapkan katalog produk, company profile, itu yang kita siapkan. Kita coba share ke forum ya. Mungkin ya itulah tadi, mereka mungkin tertarik nih kita. Sebenarnya mereka sejauh hari sudah masuk emping melinjo dari Aceh, khususnya dari kita dari Sigli, Bernun, sudah masuk ke pasar Sydney. Tapi mereka coba berkomunikasi dengan kita, mereka lebih tertarik dari karena kalau dari asli dari, kalau sebelumnya seperti saya lihat itu bukan yang mitra mereka dulu, bukan di sini, mereka ngambil dari beberapa orang lagi mungkin di Jakarta. Saat ini, emping melinjo yang diekspor Iksan masih diedarkan di supermarket wilayah New South Wales, Australia. Iksan yang berperan sebagai pengepul kerupuk muling menampung hasil produksi para perajin lokal di rumah peninggalan orang tuanya yang berada di Jalan Lamu Busu, Kecamatan Mutiara Pidi. Dibantu sang istri dan beberapa pekerjanya, Iksan berusaha memenuhi permintaan pasar Australia setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Di Februari 2022. Tapi prosesnya itu sudah mulai dari 2018 ya, mulai mencari jaringannya ya itu ya. Jadi yang kita kumpulkan di sini, kita kumpul sudah siap jadi. Paling kita di sini kalau misalkan tingkat kekeringan, tingkat viskositas airnya masih ada, kita coba jemur lagi sampai lebih kering ya. Di sini sama pengemasan di sini, packaging, sama yang terakhirnya kita muat ke ekspedisi, untuk ke ekspedisi untuk pengangkutan kita muat di sini. Saya lihat
stabil aja, stabil terus, malah ada peningkatan di periode ketiga, dari pertama mereka order setengah ton, ke kedua 600 kilo, terus yang ketiganya mereka order 1,3 ton begitu. Jadi untuk kami yang telah kami bukukan total apa semua yang setelah kita kirimkan, kurang lebih 8,5 ton. Untuk bisa menembus pasar Australia, Iksan harus memastikan kerupuk muling yang ditampungnya telah memenuhi standar yang ditetapkan negara setempat. Tak hanya kualitas dan kehigienisannya, proses pengemasan kerupuk muling juga harus memenuhi standar, termasuk pembubuhan kandungan bahan hingga nutrisi pada label kemasannya. Ada kualitas, ada harga gitu ya, Iya, tetap baik. juga ya. Dengan importer kita sudah punya kontrak ya. Kontrak kita buatkan, sempat awal kerjasama pertama beberapa itu kita buat harga lebih murah, harga di Indonesia masih sangat murah. Ketika kita punya satu pelajaran pengalaman bahwa kurang tepat kita buat harga seperti itu. Jadi kita coba hitung bahwa ada fluktuasi dari kondisional bermusim-musim harga di sini, kita buatkan harga rata-rata yang agak lebih. Jadi kalau misalkan harga tinggi di sini, kita nggak sampai rugi gitu. Jadi kita buat harga agak tidak terlalu tinggi sekali. Juga memang kita tahu bahwa di negara-negara maju pun itu mereka yang ngincar ya harga murah. Iya. Jangan bayangkan misalkan harga murah, mereka ada yang banyak harga, tapi harga masih masuk gitu. Jadi kita dapat lagi sedang musim murah, kita tetap harga kontrak dulu di sana. Usaha ekspor yang dibangun Iksan telah cukup membantu perekonomian para perajin kerupuk muling di sekitarnya. Sebagai putra asli daerah lumbung produksi kerupuk muling, ia juga memahami pentingnya mempertahankan eksistensi kerupuk muling dan mewarisi tradisi masyarakat Pidi tersebut kepada generasi mudanya. Untuk itulah, dalam usahanya, ia turut melibatkan generasi muda, khususnya dari kalangan keluarga dan masyarakat sekitar. Keberadaan melinjo dan usaha para perajin serta pelaku UMKM yang terus menjaga kualitas dan mempromosikan kerupuk muling telah menjadikan makanan legenda ini dikenal luas hingga ke mancanegara serta bernilai tinggi. Di pasar lokal, panganan bergizi tersebut dijual dengan harga bervariasi sesuai dengan kualitasnya. Ada yang biasa 80, itu ada yang sedang, ada yang super. Yang super berapa harganya? 95, sekarang empingnya sudah turun. Harganya dulu mencapai 120, sekarang ya, jadi 95, 90 gitu. Kalau menurut saya daya belinya masih sedang-sedang, meningkat pada bulan puasa, tapi untuk oleh-oleh banyak juga ini. Yang bawa ke Malaysia, keluar kota, ke Banda Aceh, ke Batam, Dumai. Tapi kita lebih ke pembinaan kepada pengrajin melalui pelatihan, pendampingan juga untuk mereka, untuk pengrajin kerupuk muling ini. Tapi kalau prestasi atau penghargaan yang kita terima ke Pemkab Pidi untuk beberapa tahun ini belum ada. Kerajinan kerupuk muling Pidi kini telah menjadi sebuah karya budaya yang diperhitungkan dan berpotensi bagi kelangsungan ekonomi masyarakat dan daerahnya. Namun, tantangan yang dihadapi oleh para perajin saat ini adalah ketersediaan bahan baku utamanya, yaitu biji melinjo. Masyarakat selama ini hanya mengandalkan pohon-pohon melinjo peninggalan zaman dahulu yang usianya sudah puluhan hingga ratusan tahun tanpa melakukan reboisasi. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap kegiatan produksi yang kian hari semakin meningkat.
seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Pidi ini memang kabupaten penghasil kerupuk muling gitu ya. Nah, untuk sentra itu sendiri kita berada di Kecamatan Mutiara utamanya. Kalau bercerita di mana di seluruh Kabupaten Pidi di kecamatan itu ada penghasil kerupuk muling. Tetapi yang sentra itu adanya di Kecamatan Mutiara, terutama di daerah Bereh. Itu memang ada sentranya. Nah, kemudian kita ketahui bersama bahwa untuk produksi kerupuk muling ini kita ketahui per hari itu sampai 4.000 ton. 4.000 ton produksinya yang nanti akan dibawa ke Banda Aceh, sampai ke Batam, ke Jakarta, juga sampai ke Singapura. Untuk tahun ini untuk bahan bakunya memang agak berkurang. Kenapa berkurang? Pohon-pohon emping itu sendiri mungkin masyarakat tidak menanam yang baru, sehingga untuk produksi kerupuk muling itu sendiri bisa jadi tidak hanya biji bahan bakunya dari lokal, bukan, tapi ada juga yang bawa dari luar gitu. Nah, harapannya ke depan agar masyarakat mau menanam kembali batang melinjo tersebut. Jangan hanya berharap dari batang-batang yang sudah tumbuh puluhan tahun yang lalu, tapi diharapkan mau nanam lagi pohon-pohon yang baru. Karena kita ketahui bahwa emping melinjo Pidi itu memang rasanya agak berbeda dengan daerah lain. Itu kita tahu semua, di mana gurihnya mungkin ya beda kalau kita pergi ke luar daerah yang rasa emping itu beda kan. Terlepas dari tantangan tersebut, bagi masyarakat Pidi, kerupuk muling telah menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam peradaban mereka. Sejumlah orang sukses dari daerah ini pernah memiliki kisah khusus bersama melinjo. Setidaknya, sekolah mereka ikut dibiayai dari hasil panen dan kerajinan buah melinjo. Tepat di Simpang 4 Kota Sigli, atau masyarakat lokal sering disebut sebagai Simpang Arakate, pemerintah setempat menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah untuk membangun sebuah tugu besar berbentuk bulir biji melinjo. Tugu ini sebagai pengingat bahwa Kabupaten Pidi memiliki sejarah peradaban bersama melinjo. Setempat pun bahkan membangun tugu berbentuk bulir anduk muling atau biji belinjo yang lokasinya tepat di Simpang Arakate, Kota Sigli. Bangunan ini menjadi landmark dari daerah ini sekaligus menunjukkan identitas dan kekayaan budaya dari Kabupaten Pidi yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Dari Sigli, tim Serambi News melaporkan.